Oke, kita akan rekam dulu. Oke, kita kembali. Baik, jadi topik kita hari ini 2 Oktober 2024. Kita bicara tentang sebuah topik yang unik. Kita unik dan spesial. Kita itu khas, nggak ada yang sama dan cenderung untuk membanding-bandingkan. Apa akibatnya kalau kita tak banding-banding? Ya tentunya ini boleh tanya nanti ke yang bawain lagu Ojo dibanding-banding ya. Kemudian tujuannya kita unik dan spesial ini, kenapa kita nggak perlu banding-bandingin, adalah biar kita nggak pede. Biasanya orang-orang yang nggak pede, malas gerak, berakibat menjadi kompetisi ketimbang bersinergi ya. Baik, untuk itu narasumber yang sangat spesial juga, yang unik juga. Spesialnya adalah mungkin satu-satunya, kalau saya bilang satu-satunya orang yang memiliki sebuah profesi fasilitator kursus bersyukur gitu. Nah, itulah salah satunya, unik dan spesial. Untuk itulah Mas PTW sih katanya ya, Paulus Triwahyudi akan mencoba membedah apa sih unik dan spesial itu gitu ya. Walaupun slogan ini sangat common, pada dasarnya manusia itu unik ya, sudah, tapi uniknya di mana gitu dan spesialnya seperti apa. Nah, untuk itulah Mas PTW silahkan untuk membimbing kita atau menggodok kita atau apalah ya, mengocok-ngocok otak kita gitu, sehingga uniknya setiap orang itu bisa ketangkep. Nah, oh saya tuh uniknya begini loh gitu ya. Dan kemudian spesialnya ini, kemudian apa yang bisa kita lakukan dengan keunikan tersebut. Kira-kira begitulah. Monggo Pak BTW. Oke, terima kasih. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Saya bisa terima baik. Saya terima baik. Dari Malang? Suaranya bagus? Oke, Pak. Wis, mantap. Ini saya berasa siaran di RRI aja nih. Pak Windy. Beberapa waktu yang lalu saya diminta juga salah satu radio di Jepara atau di sana. Di Jepara sana. Karena ngisi sesi kelas di hari Sabtu tentang inner journey. Dan Bapak Ibu, terima kasih Pak Windy. Saya selalu mengucapkan syukur dan terima kasih setiap kali dapat kesempatan untuk ada di sesi E to Z ngopi ini. Selalu ada keseruan. Keseruan apa lagi yang akan saya jumpai di sepanjang hari ini, di sepanjang sesi ini. Kita nanti lihat bersama-sama, kita rasakan bersama-sama. Oke, terima kasih. Saya membuka sesi ini bahwa sebenarnya kita unik dan spesial itu adalah potongan besar dari kelas ini, inner journey sebenarnya. Inner journey, pengalaman ke dalam menjadi versi diri yang terbaik. Menjadi versi diri yang terbaik. Kemudian ada satu potongan kecil. Salah satunya adalah kita unik dan spesial. Lalu nanti di bagian berikutnya itu sebenarnya ada yang lain. Kita unik dan spesial, kemudian terlihat nggak ya? Setiap kita memiliki misi di dunia ini. Setiap kita memiliki misi. Setiap kita itu punya tujuan, punya tugas berutusan lah bahasanya kerennya. Dalam kursus bersyukur kita nyebutnya punya misi, punya tujuan. Kehadiran kita di dunia ini ada misinya gitu, ada tujuannya. Nah, kemudian bagian berikutnya adalah untuk memenuhi misi itu kita dibekali dengan sebuah talenta. Talenta itu bisa skill, bisa keterampilan, pengetahuan, kebijaksanaan dan macam-macamnya. Nah, tujuan besarnya adalah supaya tugas kita di dunia ini menemukan talenta itu, mengembangkannya dan membagikannya kepada dunia. Nah, harapan besarnya kita yang berada di ruangan ini masing-masing sudah menemukan apa sih persisnya tugas berutusanku gitu. Tugas berutusan misiku itu apa gitu. Nah, di momen misiku itu apa mungkin nanti Bapak Ibu yang senior punya pengalaman sehingga semakin menambah pemahaman dan pembekalan kita terkait dengan topik yang akan kita bahas hari ini tentang kita unik dan spesial. Pak Min dan Bapak Ibu yang
sungguh saya sayangi, sungguh saya hormati. Jadi kelas ini sebenarnya muncul dari pengalaman berbagi sebenarnya. Kalau dalam dunia ini lebih sebagai volunteers, sebagai relawan dalam dunia pelayanan. Jadi materi ini diawalinya dengan eh, kami suka berbagi-bagi pengetahuan, pemahaman, kemudian sharing pengalaman gitu. Nah, itu Z ngopinya Pak Min itu memberikan inspirasi yang luar biasa bagi saya pribadi. Kalau dulu dari satu sesi ke sesi berikutnya gitu, ada banyak pertanyaan yang dulu diajukan waktu sesi pertama dulu. Ini mungkin sudah ketiga atau keempat lah gitu. Lalu tersusunlah sebuah serangkaian program. Oleh karena pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya ceritakan di depan, selalu ada keseruan kalau ada di ruang Pak Min. Mau yang datang itu 3, 4, 10, pernah 30 juga, itu selalu aja ada pertanyaan-pertanyaan yang menumbuhkan inspirasi baru. Nah, oke itu pengantarnya. Kita unik dan spesial. Uniknya di mana? Kita akan membahas itu. Dan ini juga berdasarkan dari pengalaman teman-teman di kelas-kelas. Pengalaman teman di kelas itu dari usia 11 tahun, 10-11 tahun dari kelas 3 SD sampai yang berusia 80-an tahun pernah kita sharing di sesi itu. Nah, kita unik dan spesial itu Bapak Ibu sebenarnya saya selalu mengawali sesi ini tuh dengan membuat gambar. Nah, kalau Bapak Ibu sempat menyiapkan selembar kertas sama pulpen gitu, boleh juga pakai coret-coret gitu. Hanya untuk supaya ini bukan saja sekedar pemahaman pengetahuan, tetapi juga ada ketubuhannya. Ketubuhan itu artinya kita ngalamin gitu, prosesnya itu ngalamin. Dan dari proses pemahaman kami itu ternyata proses ketubuhan itu mempercepat apa namanya konektivitas kita terhadap apapun yang kita bahas gitu. Sehingga kalau Bapak Ibu sempat menyiapkan silahkan, dipersilahkan. Pak Mindi kita selesai jam berapa Pak Mindi? Total 21.30. Oke, siap. Yuk, siap. Siapkan kertas ya, bolpen, Ya, silakan. kertas pulpen. Kertas. Ya. Ini yang hadir baru Cik Ling, selamat malam. Pak Handi, selamat malam. Cik Ling dari Semarang, Pak Handi dari Depok. Semarang, Depok, Malang, Jakarta. Jakarta. Itu luar biasanya teknologi ya. Iya. Dan ketika ini direkam itu nanti bisa berkumandangnya itu lebih dahsyat lagi. Tampaknya teknologi itu semakin Luar hari biasa. semakin bertumbuh dan berkembang. Ya, ya, ya. Oke, Ya, Bapak Ibu, siap. rekan-rekan kalau sudah siap, silahkan saya kasih waktu 30 detik. 30 detik kita dari sekarang, 30 detik silahkan gambar 3 segitiga. 3 segitiga. Ya, sederhananya 3 segitiga. Oke, sudah. Terima kasih. Oh, Pak Sarbini udah langsung ditunjukin lagi. Oke, good. Nah, masih ada gambar kedua. Masih ada gambar kedua. Bersambung atau di kertas yang Di sampingnya? kertas yang sama aja nggak apa-apa. Kita biasanya minta disiapkan 1 lembar kertas gitu cukup. Gambar kedua 30 detik juga. Silahkan gambar tikus. Tikus. Iya, tikus, tikus, tikus. Oke, terima kasih. Ikutan gambar tikusnya 3.
masih terpengaruh dengan yang di atas. Gambarlah 3 segitiga, di bawahnya ngikut. Gambarlah tikus, tikusnya 3 juga. Ah, ini mulai seru nih kalau kayak gitu. Nah, mulai seru nih, mulai seru nih, mulai seru. Oke, gambar ketiga, silahkan gambar pemandangan. 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, siap. Terima kasih. Pak Sarbini, gunungnya ada berapa? Gunungnya bukan gunung di bukitnya aja, Pak. Oh, bukit. Bukitnya ada berapa? Bukitnya ada 1, cuma yang 1 lebih pendek gitu. Kirain 3 juga. Tapi bukan bersebelahan. Oke. Oke, oke, oke. Siap. Oke. Kita mulai dari gambar ketiga aja kalau kayak gitu. Bapak Ibu di ruangan ini siapa yang gambarnya dimulai dengan 2 gunung? Enggak. Selain Pak Sarbini. Ada Bu Joya, ada Pak Handi. Kalau sempat tadi menggambar. Saya gambarnya 2 gunung, Pak. 2 gunung ya. Oke. Mbak Ike. Mbak Ike. Yang mereka sepakati dan sehingga ketika para sufi membaca karya masing-masing dia. Oke. Pak Tony sedang ada aktivitas yang lain, tapi kalau sempat nanti boleh dicek juga. Pak Sutoyo juga boleh, Pak Andi juga boleh. Nah, gambar ketiga itu, kalau Pak Mindi gambarnya apa? Kayaknya Pantai beda saya, deh. Kenapa? cuma pantai aja. Oh, pantai. Mirip ya. Pantai. Kalau pilihannya kayaknya 2 ini aja ya. Pantai, kalau nggak pantai gunung gitu ya. Kenapa Pemandangan. seperti itu? Nah, pemandangan itu sebenarnya secara teoretikalnya itu kan sesuatu yang dilihat oleh mata kemudian diletakkan dalam 2 bidang datar gitu kan. Nah, kecenderungan kita itu memiliki gambarnya ya 2 gunung itu. Kalau nggak 2 gunung, pantai gitu. Itu seru untuk menjadi pembahasan. Nah, apakah Gen Z atau generasi sekarang ini gambarnya akan seperti itu? Nah, nanti Bapak Ibu boleh cek. Ya, Bapak Ibu boleh cek. Kenapa sih gambarnya kayak gitu gitu ya? Kenapa gambarnya dimulai dengan 2 gunung, tengahnya ada matahari, kemudian ada sawah kiri kanan, ada jalan gitu kan? Ini menjadi pengantar bahwa kita semua sebenarnya diprogram, tanpa disadari diprogram. Bahkan anak-anak Gen Z pun kalau diajar sama guru yang modelnya 2 gunung, pasti akan gambarnya mirip 2 gunung juga. Nah, ternyata ini diwariskan juga gitu. Itu menjadi pengalaman yang seru. Dan itu tidak hanya terjadi di Malang, tidak hanya terjadi di Jakarta, yang jarang melihat gunung pun juga akan dimulai dengan 2 gunung. Ini menjadi menarik. Bahkan anak-anak yang tinggal di apartemen pun suruh gambar 2 gunung, suruh gambar pemandangan, dimulainya tetap 2 gunung gitu. Kemudian kalau ditanya, oh berarti berangkat dari pengalaman di sekolah. Gambar 2 gunung. Atau pantai gitu ya, pantai. Ini menunjukkan bahwa kita semua diprogram, sadar nggak sadar, diprogram. Atau lebih lanjutnya diprogram, kemudian memprogram diri juga memungkinkan, atau terprogram. Itu bagian pertamanya dulu. Kita semua diprogram, memprogram diri, atau terprogram. Karena kita diprogram, bahasanya kayak kalau Bapak Ibu pasti ngalamin nih. Dulu waktu beli VCD yang bulat itu kan, seperti itu. Nah, ketika VCD itu lagu atau film apapun mau disetel di video player manapun itu pasti sama. Mau dengan merek Sony kayak dengan merek
yang lain kayak begitu dimasukkan ke situ, diputar ya sama. Karena apa? Sudah diprogramnya dalam bentuk CD itu. Nah, salah satu cara bagaimana menghancurkan program itu ya dihancurin programnya, CD-nya dihancurin. Itu poin pertamanya, bahwa kita semua diprogram. Dan program kita itu enggak hanya di 2 gunung, tapi ada begitu banyak hal. Ada begitu banyak hal. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Kemudian ada gambar kedua. Di gambar kedua itu kan ada tikus. Tikusnya sebenarnya cukup 1 saja. Kalau jadi 2 juga nggak apa-apa. Jadi 3 juga nggak apa-apa. Yang menarik adalah tikusnya itu mengarah kemana? Mengarah ke kiri atau ke kanan? Itu menjadi menarik. Melihatnya ke kiri atau melihat ke kanan itu menarik. Ini tuh kan bagian main-main sebenarnya ya Bapak Ibu ya. Bagian ini nggak usah dianggap serius. Tapi kalau melihatnya tikusnya itu melihatnya ke kiri, katanya sih dia punya kecenderungan melihat masa lalu lebih besar dibandingkan melihat masa depan. Itu kecenderungan. Ingat, ini hanya sebuah kecenderungan. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Nah, orang yang melihatnya ke kanan, ini agak beda kan, melihatnya ke kanan itu melihat masa depan gitu. Ini sekali lagi tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, tapi ini soal kecenderungan. Kecenderungan melihat ke kanan. Ke kanan itu seringkali diidentifikasi masa depan gitu. Nah, Bapak Ibu kita sebenarnya bisa ngecek tuh. Misalnya kalau untuk menunjukkan, mempertegas bahwa ke kiri itu ke masa lalu, ke depan ke depan itu sebagai masa depan itu sebenarnya ada beberapa cara. Kalau di kelas pertemuan kita bisa melakukan sesi ini. Nah, Bapak Ibu, dalam waktu 30 detik tadi itu sempat nggak kita memberikan hiasan pada tikus kita? Misalnya nih, ada bulu-bulunya misalnya gitu. Terus ada kumisnya atau apanya gitu. Nah, Bapak Ibu mungkin bulu-bulu itu bisa memberikan gambaran kepada kita bahwa kita lebih detail dibandingkan teman-teman yang lain. Karena waktunya sama loh, 30 detik loh. Tapi masih sempat-sempatnya kita ngasih gambar bulu-bulu-bulunya itu. Nah, titik-titik doang lah. Anggap aja itu sebagai bulu-bulu. Ada yang masih sempat loh bikin itu gitu. Nah, itu kita ya menafsirkan saja, menafsirkan bahwa oh ternyata ada orang yang lebih detail gitu loh. Waktunya sama 30 detik, tapi dia melakukan lebih daripada yang lain gitu. Ini menjadi semakin Saya menarik ngadep nih. depan. Menghadap ke depan, oh berarti Bapak melihat living in present moment gitu, melihat fakta itu sebagai etis gitu. Wah ini seru nih pembahasannya kalau gitu. Kalau ekornya yang 2 datar, yang 1 ekornya istilahnya Turun apa begini. naik? Turun atau naik? Ini. Coba lihat. Karena Pak Sarbini gambarnya 3, jadi seru kalau dibahas ini. Oh, itu kan naik kan, kebayangnya datar terus naik. Wah ini mestinya harus menghadirkan penafsir ini bahwa ternyata gambar datar, kemudian semakin naik itu apa maknanya gitu. Grafologi ada. Kalau Iya di grafologi ada. memang ada Pak. Kita Ada sempat, grafologi. yes. Kita sempat belajar grafologi. Jadi bahkan dari goresannya aja bisa kena gitu ya. Ada proses datar semakin menengah, semakin meningkat. Apakah merefleksikan bahwa ada peningkatan sesuatu dari datar semakin tinggi gitu. Optimismenya kelihatan dari gambar gitu. Yang gambar pertama kita menggambar tentang 3 segitiga. 3 segitiga itu ada yang benar-benar 3 segitiganya itu sama. 1, 2, 3 itu sama. Ada yang model gitu. Ada yang 1 segitiganya berbalik-balik, tidak sama gitu kan. Nah, ini kayak Pak Sarbini itu beda. Gambarnya 3, beda. Kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan, Pak, terlalu terang. Kalau punya Pak Sarbini terlihat jelas. Pak Sarbini gambarnya itu berbeda-beda. Wah, ini Pak Mili lebih berbeda lagi ini. Ya, Ditumpuk. Nah ini tikusnya ditumpuk. tuh. Oh, tikusnya itu melihat ke bawah itu Pak, bukan ke depan. Oh ke bawah itu ya. Ya, terjemahnya ke bawah. Wah,
Menarik nih, bisa dibahas nih. Kenapa lihatnya ke bawah gitu kan, bukan ke atas, bukan. Seru-seru. Oke. Nah, poin poin gambar tiga segitiga itu seringkali menjadi penghantar untuk kita bahas tentang kita unik dan spesial. Karena apa? Ada yang tiga segitiganya itu datar benar-benar tiga segitiga. Ada yang modelnya Pak Mindi. Tiganya ditumpuk kayak gitu. Ada yang tiga segitiganya itu beraneka bentuknya gitu. Ada yang tiga segitiganya dalam satu yang gede, di dalamnya ada segitiga, di dalamnya ada segitiga lagi gitu. Dan itu unik dan spesial. Ada yang segitiganya gede-gede, ada yang kecil-kecil. Nah, tulisan ini sesuatu yang muncul dalam ekspresi ini sering menjadi pengantar bahwa kita itu unik dan spesial. Nggak ada yang sama. Bahkan satu bidang itu pun ada yang gede, ada yang kecil gitu. Katanya kalau gambarnya gede-gede berarti dia murah hati. Nah, terjemahan lainnya kan bisa boros. Maka ini kan sudut pandang saja. Tapi kita unik dan spesial. Nggak ada yang sama sejatinya. Nggak ada yang sama. Unik, kita itu unik, nggak ada yang sama. Jadi kata pengantar unik itu tidak ada yang sama, itu kita bisa datang dari sudut pandang yang satu nih, dari cara kita mengekspresikan segitiga aja kita nggak ada yang sama. Ada yang mirip-mirip sama segitiganya, bentuknya sama gitu. Keunikan kita bukan saja dari sisi fisik. Kita juga punya warisan yang luar biasa dari orang tua kita. Cara kita makan, cara kita duduk, cara kita mengekspresikan diri kita, itu masing-masing kita itu 7 tahun pertama gitu melihat dari orang-orang yang kita bersama tinggal. Dan itu menarik sekali, bahwa ada warisan-warisan yang datang dari pengalaman kita. Lebih seru lagi sebenarnya, warisan itu bisa saja sebelum kita sampai ke lahir di muka bumi ini. Artinya proses di kandungan pun itu juga ada sesuatu yang luar biasa terjadi di sana. Uniknya kita itu. Uniknya kita itu. Bukan saja fisik, bukan saja perilaku, tapi warisannya keseruan juga. Nah, spesialnya saya lebih menghubungkan, kita lebih menghubungkan pada misi yang kita emban ini. Bahwa kita semuanya itu spesial karena kita semua itu punya misi. Kenapa kita hadir di dunia ini? Kita punya misi. Dan ini akan menjadi perjalanan inner journey kita, perjalanan kita di sepanjang kita menekuni kehidupan ini. Spesialnya kita, dan terus bertumbuh dari proses satu pengalaman ke pengalaman berikutnya. Dan kita itu dari sisi warisan kita juga diwarisin. Ketakutan kita itu juga bisa jadi warisan. Keberanian kita juga jadi warisan. Sampai kemudian kita menemukan diri kita yang unik, yang bukan lagi warisan. Artinya kita bisa menemukan, oke, dari ibu saya seperti ini, dari kakak saya seperti ini, dari nenek saya seperti ini, ada bagiannya yang di situ. Tapi akhirnya aku menemukan ada sesuatu yang khas dalam diriku. Sesuatu yang khas dalam diriku. Dan kekhasan ini akan menimbulkan keseruan tersendiri dalam perjalanan kita masing-masing. Kecenderungan kita melihat ke kiri, gambar tikus yang ke kiri, sama kecenderungan kita berjumpa dengan orang yang melihat ke kanan, itu akan memberikan gesekan yang seru juga. Kecenderungan untuk berkomunikasinya itu seru. Orang yang melihat masa lalu sebagai sudut pandang terbesarnya, dibandingkan melihat masa depan sebagai sudut pandang terbesarnya, itu jenis komunikasinya juga akan melahirkan keseruan tersendiri. Dan perbedaan yang unik ini memberikan ruang bagi kita untuk bertumbuh dan berkembang. Perbedaan ini
memberikan kita ruang untuk bertumbuh dan berkembang. Di satu sisi juga menghadirkan penderitaan tersendiri. Penderitaan itu artinya apa ya? Penderitaan itu artinya problematika tersendiri. Karena kita bisa saja terjebak pada pengalaman itu. Karena aku udah warisannya seperti ini, maka ya inilah aku gitu. Kemudian seolah-olah berhenti di sana. Padahal bagi kita sebenarnya selalu ada ruang untuk bertumbuh dan berkembang. Bahkan gambar kita pun bisa berubah. Gambar kita pun bisa berubah. Dan mengubah gambar itu bagian dari kita membuat program baru. Saya punya kecenderungan melihat masa lalu. Kemudian dari situ saya ingin memiliki sudut pandang yang baru. Kemudian setiap kali menggambar dengan kesadaran menggambar yang menghadap ke kanan gitu. Di tahap awal mungkin ada kesulitan, kaku gitu. Tapi lama-lama juga akan terbentuk pola yang baru. Oke. Dari sudut pandang unik dan spesial, mungkin Bapak Ibu ada komentar atau tanggapan sebelum kita masuk ke lebih lanjut. Dipersilahkan jika ada tanggapan, saran, masukan, kritik, apapun itu, silakan kalau ada komen. Silakan. Selamat datang Mbak Vini atau Ibu Vini nih. Oh, ada Pak Mersa juga. Ada Bu Vini baru join ya. Ya. Oke, Sutoyo Limas, selamat malam. Oh, Bang Mersa. Yuk. Ada yang mau komen, komentar atau tanggapan atau apa? Silakan. Mungkin tidak, boleh dilanjut dulu. Oke, terima kasih. Jadi poin unik dan spesial itu untuk menegaskan kita bahwa di posisi sekarang ini saya itu sadar unik dan spesial dan stop untuk membanding-bandingkan. Berhenti untuk membanding-bandingkan. Karena kita unik dan spesial. Kalaupun ada momen membandingkan, berhenti di poin tertentu. Oke, aku berbeda dengan dia jago soft skill, gitu. Udah selesai di situ. Apa yang bisa aku tambahkan sehingga aku bisa bertumbuh dan berkembang terkait dengan soft skill yang baru yang aku pelajari dari orang lain. Karena kalau kita membandingkan, musuh kita itu dengan dunia. Musuh kita dengan dunia. Dan kita akan memiliki kecenderungan untuk stuck di titik tertentu. Kita menyadari kita unik dan spesial, kemudian kita stop membandingkan. Karena di proses membandingkan itu, kita juga akan mengalami proses di mana kemudian kita itu akan menghakimi mana yang benar, mana yang salah. Untuk sampai kemudian kita bandingkan itu pasti ini benar, ini salah, oh dia lebih baik, dia lebih buruk. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Tidak ada yang baik, tidak ada yang buruk. Dalam inner journey kita, momen pemahaman tentang benar salah, baik buruk, Mas, membandingkan, kita lewatkan di situ. Oke, silakan. Bagaimana nih kalau pemahaman mungkin ada sebuah garis pengertian ojo dibanding-banding itu untuk aspek apa contohnya ya, untuk aspek apa? Karena ketika kita bicara tentang dunia marketing itu tidak lain mesti dibanding-banding kayak gitu. Sepakat. Harga saya lebih mahal atau lebih murah, barang dia lebih bagus atau lebih jelek dan seterusnya kan. Kemudian ketika kita ingin melakukan promosi, media mana yang harus saya pilih, itu kan sudah sebuah perbandingan sendiri sebetulnya kan ya, membanding-bandingkan gitu ya. Kemudian juga ya dan lain banyak kegiatan lah pengertian membanding-bandingkan itu terkadang juga diperlukan gitu. Nah, mungkin untuk membatasi di dalam konteks bersyukur ini kira-kira tentunya ya. Nah, seperti apa nih? Jangan sampai kita kejebak akhirnya, wah, kita bikin market research kok nggak ada bandingannya gitu loh. Oke, sip. Oke.
ini pertanyaan yang keren banget, pertanyaan yang seru banget. Jadi konteks kita membanding-bandingkan sebenarnya bahwa membandingkan itu adalah kelebihannya dari pikiran kita, dari analisa, ketajaman kita. Semakin kita mampu membanding-bandingkan, maka slice-nya itu semakin tipis. Dan kita semakin bisa mengerti, memahami itu. Yang dimaksudkan membandingkan adalah momen katakanlah 1 jam, kita punya ruang untuk membandingkan, kita gunakan sepenuh-penuhnya untuk menggunakan menganalisa itu. Tapi momen berikutnya adalah stop di membanding-bandingkan. Yang saya maksudkan adalah ketika kita menggunakan pikiran kita pada momen tertentu, kita gunakan pikiran itu dan pusat kita menggunakan pikiran itu untuk melakukan analisa sedalam-dalamnya. Tapi ketika stop di situ, kemudian kita melangkah kepada kehidupan yang berikutnya, kita berhenti membanding-bandingkan dan menghidupi kegiatan aktivitas yang kita lakukan. Itu yang dimaksudkan dengan ojo dibanding-banding, itu konteksnya di sana, Pak. Ya. Jadi kita tetap gunakan analisa kita. Jangan sampai kemudian nggak membandingkan sama sekali dan kita mengalir saja. Justru ada masa kita menggunakan pikiran kita, tapi kita tidak berpusat pada pikiran itu sendiri. Ini agak tricky memang. Kita menggunakan pikiran kita, tapi kita unit dan spesial kita digunakan untuk kita kembali kepada petualangan ke dalam diri kita untuk terus bertumbuh dan berkembang. Nah, ini kan jebakannya kan kalau terus membanding-bandingkan kan kita malah nggak pernah kemana-mana. Jadi kecerdasan kita berpusat pada pikiran, itu kan menggunakan kecerdasan kita untuk melakukan pembandingan-pembandingan. Tapi setelah itu kita melampaui dari pikiran kita sampai pada kesadaran, oke, di sana ada yang pakai soft skill, kalau aku hard skill, oke. Yang bagian itu jualannya lebih keren, lebih bagus, oke. Nah, menggunakan seluruh dimensi yang kita miliki tentang pemikiran, selesai dari situ, next-nya apa? Itu yang dimaksudkan ojo dibandingke itu konteksnya di sana, Pak. Semoga memperjelas ya, bahwa sebenarnya membandingkan itu supaya kita tidak terjebak dalam proses selalu membanding-bandingkan, kemudian kita malah nggak bergerak kemana-mana. Itu yang dimaksudkan. Oke. Ya, jadi perlu clear ya, pengertian Ya, tadi ya, ini ya. adalah ketika kita memiliki sebuah keunikan, justru keunikan kita itulah nggak perlu dibandingkan buruk jeleknya dengan keunikan orang lain lah kira-kira. Ya. Tetapi di dalam proses kerja, sering sekali kita selalu memang membanding-bandingkan antara bagus, buruk, strong, bahasa analisanya SWOT analisis itu kan, strength dan weaknesses itu kan selalu ada gitu ya. Oke. Betul. Justru keunikan kita akan mempertegas bahwa bagian ini di momen ini dia jauh lebih keren gitu. Misalnya gitu kan. Tapi aku kemudian tidak boleh menyalahkan diriku atau merasa diri rendah. Tapi menyadari ini posisiku sekarang ada di sini. Kemudian stop membandingkan, bergerak. Living in present moment-nya itu untuk melihat bahwa oke, di luar sana itu keren-keren, oke. Dan posisiku sekarang dari 1 sampai 10, saya ada di 6. Berarti ada ruang bagi saya untuk 4 berikutnya bertumbuh. Supaya kita tidak terjebak pada proses menyalahkan diri sendiri, kemudian membandingkan dengan orang lain, kemudian jadi terpisah bahwa dia keren, saya nggak keren gitu. Karena sejatinya dia keren itu berarti ada ruang bagi saya untuk keren juga gitu. Sampai di batas tertentu. Itu maksudnya, Pak. Oke. Yuk, boleh lanjut, Mas PTW. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Bapak Ibu, nanti tentang pemahaman membandingkan benar salah baik buruk juga terus boleh diolah ya. Karena ini memang sesuatu yang kalau nggak boleh dibandingin bagaimana gitu. Kalau saya nggak salah benar bagaimana gitu. Perusahaan kan punya standar tertentu gitu. Kan saya harus achieve di tahapan tertentu gitu.
Pertanyaan ini sebenarnya sudah pernah ditanyakan Pak Mindi di beberapa momen yang dulu. Dan itu meresahkan saya. Meresahkan karena ternyata problema atau tantangan tentang membandingkan itu ada. Dan setiap perusahaan itu punya standar tertentu. Sementara kalau aku tidak boleh membanding-bandingkan, terus aku bergerak dari mana? Nah, momen berikutnya ternyata adalah bahwa semua orang, bahkan semua perusahaan di marketing, di sales, di pekerjaan apapun itu ada standar tertentu gitu. Nah, harapannya dengan kita menyadari bahwa oke, dengan standar tertentu itu ada sesuatu yang unik, ada sesuatu yang spesial dalam diri saya, kemudian itu saya gunakan untuk mendorong saya bahwa proses pertumbuhan saya itu bisa sangat berbeda dengan orang lain. Karena apa? Tidak ada satupun metode yang cocok buat kita yang sama dengan orang lain. Tidak ada satupun metode yang cocok untuk semua orang. Tetapi setiap orang pasti punya dinamikanya, punya metode yang cocok untuk baginya bertumbuh dan berkembang. Tidak ada satupun metode yang cocok bagi semua orang. Tapi setiap orang pasti punya metode yang cocok bagi dirinya untuk bertumbuh dan berkembang. Maka kita berorientasinya bukan kepada sebuah cara. Ketika kita mau unik dan spesial, kita pasti punya cara nih. Yang unik, yang spesial, yang khas buat kita untuk sampai pada level tertentu di mana itu akan menjadi standar yang diminta oleh kita. Maka kita terus akan bertumbuh dan berkembang. Maka kalimatnya adalah selalu ada ruang bagi kita untuk bertumbuh dan berkembang. Dan kita selalu mendorong diri kita bahwa kita create more, generate greater. Pak Min, ini juga menjadi refleksi dari problem solving. Kalau di perusahaan kan kita hadir itu kan menjadi problem solver. Jadi kita menjadi problem solver artinya ada masalah apa nih? Sehingga kita bisa memberikan solusi apa gitu. Nah, sesuatu yang menarik dari bersyukur itu, dari kursus bersyukur itu, kecenderungan yang kita temukan. Dari 3 gambar itu, kemudian kita bisa membaca pola bahwa ada kecenderungan dari tipe atau perilaku problem solving adalah dia akan selalu mencari masalah dimanapun dia berada. Itu kan menjadi menarik sekali. Dari setiap kita perjalanan kita di personal pertumbuhan pribadi, dimanapun. Pasti ada masalah nih. Sehingga tanpa disadari kita punya kecenderungan itu, punya magnet untuk menemukan sesuatu yang kurang aja gitu. Karena apa? Ada sesuatu yang mesti disolverin. Nah, disolverin itu apa? Dipecahkan gitu. Jadi kita ngomong tentang kecenderungan tadi. Dan yang menarik dari pengalaman di bersyukur itu bahwa sebenarnya kita bisa menciptakan sesuatu yang datang dari kontribusi yang kita bisa lakukan. Maka muncullah atau dimunculkan atau hadirlah kesadaran bahwa kita bisa create more, generate greater. Nggak harus ada masalah untuk kita bisa pecahkan. Karena sejatinya ternyata ada selalu ruang bagi kita untuk bertumbuh dan berkembang. Nah, saya menemukan pengalaman-pengalaman ini dari masa anak-anak yang selalu ada PR, selalu ada tugas dari sekolah gitu. Sehingga ketika liburan 3-4 seminggu, dia bingung mau melakukan apa. Karena terdorong dari kecenderungan dibangun, diprogram atau terprogram bahwa kalau nggak ada PR nggak melakukan pekerjaan, nggak melakukan belajar. Itu juga ternyata terprogram di program seperti itu. Dan ketika berjumpa dengan teman-teman di pekerjaan, itu juga kalau nggak ada masalah, kalau achieve target tertentu, kemudian selesai gitu. Karena itu program yang terjadi. Sehingga yang muncul berikutnya, pasti ada sesuatu yang baru di sana. Kita itu kan unik dan spesial. Kita kan bisa berkontribusi lebih daripada sekedar problem itu. Sehingga kita ketemu rumusan yang namanya, kita bisa create more, generate greater. Problem selesai, kita bisa meningkat ke yang lain, sesuatu yang lain, yang bisa kita terus kontribusikan.
dari problem solver kemudian menjadi create more, generate greater. Karena apa? Kita menyadari bahwa kita unik dan spesial, ada sesuatu kontribusi besar yang bisa kita bagikan, kita bisa kontribusikan dimanapun kita berada. Kita menemukan momen ini dulu Pak Min, Bapak Ibu, Ya. ketika ada di salah satu perusahaan, kebetulan yang di sisi sesinya adalah sales dan manajer sales, juga ada marketing di sana. Dan memang program terkait dengan pokoknya harus 10%, harus 20% kenaikan tingkat itu. Kemudian kita belajar atau mempraktekkan jurnal bersyukur, dan di proses jurnal bersyukur itu menemukan bahwa oh iya ternyata setelah dirasa-rasakan hal yang saya syukurin itu sungguh-sungguh yang di depan mata saya saja gitu. Hal yang saya alamin saja gitu. Terkait dengan sales juga begitu ternyata. Begitu sudah achieve 10% ya udah rasanya selesai gitu. Sampai kemudian oke, keseruan apa lagi yang bisa aku jumpai di sepanjang hari ini? Keseruan apa lagi yang bisa aku jumpai di sepanjang hari ini? Sales apa lagi yang bisa aku lakukan di sepanjang hari ini? Sales apa lagi yang bisa lagi di sepanjang hari ini? Sehingga program di mana 10% itu bisa di destroy dan uncreate. Bisa dihancurkan, berfungsi dari pikiran bahwa oke kan 10%. Oke kan? Nah sekarang menghancurkan pembanding 10% itu, saya lakukan yang terbaik saja di hari itu, di momen itu. Mau akan 10%, mau akan 8%, mau akan 20%, lakukan saja dan lakukan saja. Sehingga dia tidak terjebak pada rumusan membandingkan. Kalau kemarin sudah 10, sekarang 8, kemudian di-blame perasaan bersalah. Ketika sudah achieve 12%, kemudian stop dirinya. Ah, kan kemarin sudah 10, sekarang udah 12, udah keren. Kemudian dia stop di situ. Nah, konteks membandingkan kita bisa masukkan ke sana. Bahwa membandingkan itu kita juga bisa terjebak di sana. Benar salahnya, baik buruknya kita bisa terjebak di sana. Maka dalam proses pertumbuhan kita kemudian melepaskan dari perasaan, dari keterjebakan, dari belenggu bahwa ini tuh apapun yang terjadi, keseruan apa lagi yang bisa bertumbuh, keseruan apa lagi yang bisa aku temukan di sepanjang hari ini. Itu yang dimaksudkan bahwa kita unik dan spesial, stop membandingkan terhadap pencapaian apapun itu, lakukan yang terbaik. Selalu ada ruang bagi kita untuk bertumbuh dan berkembang. Oke, mungkin ada tambahan, saran, masukan? Oke, teman-teman, Bapak Ibu semua, ada yang bertanya sampai pemahaman di sini unik dan spesial. Dalam konteks tentunya kita perlu bersyukur ya. Oke. Baik, Mas PTW ini coba saya membantu teman-teman nih untuk bertanya. Oh, ini ada dari Pak Handi. Nah, Pak Handi. Pak Tri, terkait benar dan salah, kita telah mendapat banyak acuan dari orang tua, guru, pemuka agama, dan lain-lain terkait hal tersebut. Mohon pencerahannya agar kita dapat terbuka tidak menilai suatu hal benar atau salah, atau dapat menerima hal benar atau salah yang tidak sesuai dengan acuan pengalaman kita. Gimana nih? Pak Andi, terima kasih pertanyaannya. Kita memang dibesarkan dalam dunia benar salah, baik buruk. Dan ternyata itu sudut pandang. Ini sangat terkait dengan sudut pandang kita. Ketika baik dan buruk, saya ambil dalam konteks pertumbuhan pengembangan diri. Ketika baik dan buruk itu kemudian, benar salah itu kemudian menjadi sudut pandang saya berelasi dengan orang lain. Misalnya saya itu orang yang, Pak Handi itu orang yang lembut hati, penyayang, murah hati, penuh belas kasih gitu, santun, lembut gitu. Itu kan sudut pandang
bahkan sudah sampai tahapan branding, sampai tahapan karakter, sampai ke tahapan orang mengenal Pak Andi itu sebagai pribadi yang luar biasa seperti itu, yang baik, yang tulus, yang macam seperti itu. Nah, di momen tertentu, ketika ada sebuah kejadian yang secara kesadaran kita diminta oleh situasi tertentu untuk melakukan titik balik, ini harus dimarahin. Ini harus dilakukan tindakan yang tidak mencerminkan hal yang biasanya saya lakukan. Itu godaannya luar biasa sekali. Kalau saya melakukan ini, nanti orang akan mengatakan seperti apa? Nah, itu kan sesuatu yang sudah melekat dalam diri saya, dalam diri Pak Andi, dalam diri saya bahwa aku dikenal sebagai orang yang seperti ini, seperti ini. Tapi hari itu tiba-tiba oleh karena kejadian tertentu kita kemudian marah dan itu bisa lepas kendali gitu. Orang sampai shock gitu. Terus kita menyesal. Kok aku bisa kayak gitu ya? Di momen yang bersamaan itu, orang-orang di sana, oleh karena kejadian itu, keterkejutan itu, di momen krusial itu, orang memang shock gitu. Melihat diri kita yang beda banget dengan kejadian yang selama ini dipahami. Tapi di momen itu, kita juga menemukan bahwa tindakan yang dilakukan itu adalah tindakan yang tepat. Tepat karena menyelamatkan perusahaan mungkin, tepat karena menyelamatkan nyawa seseorang mungkin, tepat karena apapun alasannya. Oke. Yuk, ada pertanyaan selanjutnya dari selain Pak Andi. Semoga Pak Andi bisa terjawab. Baik, Sebagai tambahan, karena memang dalam urusan pengembangan diri kita dan create more generate greater untuk menciptakan yang lebih, kita harus melempati melalui masa-masa dan masa ini krisis ini luar biasa Pak Min. Yuk. Krisis antara benar salah ini dan membandingkan ini tuh setiap kita pasti akan mengalami hal yang seperti ini. Bahkan ketika kita dengan pasangan hidup kita, ketika kita menyadari bahwa ada sesuatu yang oke, selama ini saya menggenggam bagian ini gitu. Saya menggenggam bagian ini dan ini menurut saya tidak memberdayakan gitu. Karena kita terdorong untuk melakukan sesuatu yang jauh melampaui dari keterbatasan kita gitu. Tapi bisa jadi oleh karena orang selalu melihat saya yang seperti ini, saya juga takut kehilangan diri saya gitu. Maka benar salah, baik buruk itu juga sungguh-sungguh pengalaman yang bisa mengguncangkan kita. Kalau kita kemudian terjebak pada benar salah dan baik buruk ini. Nah, nanti juga Bapak Ibu alami juga pasti di perusahaan masing-masing. Atau sebagai seorang karyawan atau apalagi manajer itu pasti pengalaman bahwa berbeda dengan orang lain. Kemudian orang lain akan mengatakan apa, jangan sampai nanti saya akan dibilang begini gitu kan. Itu pasti akan muncul dalam krisis-krisis yang kita alami ini. Tapi dorongan kita untuk create more generate greater, untuk selalu bertumbuh dan berkembang, itu pasti akan mengalahkan dari sisi membandingkan ini. Karena itu hanya sudut pandang saja sebenarnya. Sudut pandang saja. Dan kita akan memiliki sudut pandang yang lain. Sudut pandang yang lain itu artinya ada begitu banyak sudut pandang. Bukan sudut pandang baru sebenarnya. Sudut pandang itu hanya sudut pandang yang lain yang selama ini kita pegang. Kemudian kita bertumbuh dan berkembang, menemukan sudut pandang yang lain. Dan sudut pandang yang lain itu menjadi ruang bagi kita untuk terus bertumbuh dan berkembang. Demikian. Pak Andi masih angkat tangan. Boleh, ini seru tawanya. Boleh Pak Men kita tambahkan dulu. Pak Andi boleh buka kamera saja silakan. Pak Andi. Silakan Pak Andi. Oke, terima kasih Pak. Saya panggil Pak Tri boleh ya? Kena banget sih Pak Tri, terus terang yang tadi Pak Tri utarakan memang, sorry ini sedikit curhat boleh ya. Okay. Jadi memang yang seperti tadi Pak Tri katakan ya kita menjaga image.
Eh, saya orang kenal saya oke, sabar dan sebagainya. Tapi beberapa waktu lalu terus terang juga saya mencoba untuk menjalankan peran baru dengan lebih emosional dan sebagainya. Komen yang pertama adalah, kamu kok bisa gitu ya? Kamu kok yang saya kenal dulu itu seperti ini, kok bisanya seperti itu, seperti yang tadi Pak Tri katakan. Makanya tadi saya sempat katakan, ya mohon pencerahan lah. Benar atau salah mungkin salah satunya juga ya, baik buruk dan sebagainya. Nah, kadang-kadang kita juga nggak bisa menerima dalam tanda kutip perubahan yang seperti tadi respon dari orang terdekat seperti itu loh. Lalu saya bagaimana ya? Bagaimana saya bisa lebih menerima? Bagaimana saya bisa juga bisa menampilkan peran lain yang mungkin juga siapa tahu juga seperti yang tadi Pak Tri katakan juga untuk mengembangkan atau develop diri saya. Itu Pak. Oke, Pak Amin, saya tanggapi ya. Ya, silakan monggo. Ketika, saya mulai dengan penderitaan datang ketika kita ingin merubah orang lain menjadi seperti yang kita inginkan. Awal kalimatnya itu dulu. Penderitaan datang ketika kita ingin merubah orang lain menjadi seperti yang kita inginkan. Dan kita semuanya punya keunikan itu. Dan tanpa disadari, kita juga punya kecenderungan untuk orang lain mengerti saya. Selalu. Energi kita itu habis untuk membuktikan bahwa saya benar. Energi kita itu habis untuk membuktikan bahwa kita benar. Pengakuan di sana. Ada pengakuan yang luar biasa. Yang kedua, energi kita akan habis ketika kita ingin mengontrol sesuatu di luar sana. Dua penghabis energi kita itu dua. Kalau survival pasti kita semua ya. Semua kita itu ingin bertahan untuk hidup. Bertahan, kelangsungan kehidupan. Dan ruang di mana ketika kita marah dan kemudian beda dengan yang biasanya, dan kita menemukan kelegaan di sana, momen itu menunjukkan bahwa ada yang benar. Benar, kita akan membedakan kebenaran benar dengan benar salah. Artinya apa? Ketika saya ngujinya dengan ketubuhan. Ngujinya itu ketika saya melakukan sesuatu dan ada kelegaan di sana, ada space di sana, saya merasakan bahwa yang saya hidupi, yang saya jalani ini, momen ini adalah ruang bagi saya untuk bertumbuh dan berkembang. Namun ketika saya justru malah menjadi mengkeret, menjadi mengecil, menjadi semakin tidak berdaya, maka ini ada sesuatu yang perlu saya lihat lagi ke dalam. Saya salah satu mengeceknya adalah itu. Ngeceknya adalah ini ruang pertumbuhan. Kalau saya kemudian melakukan sesuatu dan ada kelegaan di sana, kelegaan itu terjemahnya space. Oh iya ya, ada ruang yang ada kosong. Oke, ini ada sesuatu yang masuk dalam diri saya. Dan semuanya dimulai dari proses penerimaan. Receiving itu bagian yang tidak mudah. Karena di sana ada judgment kan. Ini benar salah. Kok kayak gitu sih. Nah, receiving itu terjemahannya begini, Pak. Saya tadi mendengarkan Pak Andi itu langsung gas booming, langsung muncul kulit saya itu langsung keluar itunya, goosebump-nya itu, nyambungnya di situ. Saya nyebut bagi konektivitas juga di situ. Perasaan ingin membuktikan itu kan besar sekali. Kemudian mau menerima membuktikan, mengontrol orang lain, ngertiin saya gitu. Penerimaan itu begini. Penerimaan itu kalau Pak Andi pergi ke kali, kemudian jadi batu, ada batu di situ, batunya cukup gede, kemudian dari arah depan, kemudian ada daun yang lewat, kemudian ngalir lewat sana, ada kotoran yang lewat ngalir sana, kemudian ada banyu yang jernih,
air yang jernih lain. Jadi penerimaan itu no judgment. Ya ngalir aja terima. Ngalir aja terima gitu. Kita tidak melihat itu sebagai baik dan buruk, mau itu wujudnya kotoran, mau wujudnya daun, mau wujudnya apapun itu, kita menerimanya sebagai bagian dalam itu fakta yang terjadi. Sudah melakukan yang terbaik, membantu yang baik, melakukan ternyata disalah-salahin gitu kan. Pasti ada kecenderungan kita untuk membela diri saya. Tapi di momen itu kita menerima aja, kita ngecek perasaan saya, merasaan kita masing-masing. Oke, ini sudut pandangnya dia tentang saya gitu. Nah, nanti kalau muncul perasaan mau membandingkan, mau muncul perasaan bersalah atau mau membela diri, sadari aja perasaan yang muncul. Oke, aku ingin membuktikan. Apa yang ingin aku buktikan? Oh, perasaan tidak menerima. Apa yang ingin saya buktikan? Di situ proses di awalnya dengan itu. Dari penerimaan receiving terhadap apapun komen yang diberikan. Kita menamainya ini sebagai sudut pandang. Setiap orang memiliki sudut pandang. Dan saya juga punya sudut pandang. Nah, kali ini sudut pandang pasangan saya itu berbeda. Sudut pandang anak saya itu berbeda. Itu proses penerimaan. Dan di proses kami yang melewati masa-masa ini tidak gampang, dalam konteksnya adalah bahkan kemudian ada satu sesi di mana kita mengungkapkan, aku bersedia menjadi bapak yang terburuk buat kamu, anakku. Kamu hakimi aku sebagai bapak terburuk pilihanmu. Tapi ini yang aku lakukan buat kamu yang terbaik, menurut papa. Sehingga anak-anak juga kaget. Loh, kok papa sekarang kayak gitu? Tapi yang seru dari itu adalah ketika kita melepaskan semua topeng itu, rasa harga diri, citra diri, ego, dan macam-macam, kita memberikan yang terbaik versi kita. Yang ketangkap pada anak-anak adalah energi positif bahwa ayahku mencintaiku dengan apa adanya. Sama juga dengan pasangan. Aku bersedia menjadi pasangan terburuk kalau kamu mau mengakimu sebagai pasangan terburuk. Tapi yang aku lakukan adalah karena aku mencintai kamu. Aku siap menjadi sales yang terburuk kalau perusahaan ini memandang aku sebagai sales yang terburuk. Tapi ini yang saya lakukan. Dan efeknya apa? Kita itu akan terbuka terhadap masukan baru karena kita tidak menghakimi diri sendiri bahwa ini baik dan buruk. Ini yang terbaik versiku. Dan konyol dibandingkan orang lain. Bisa jadi konyol dibandingkan orang lain. Tapi ketika kita lakukan, orang menangkap bukan sesuatu lagi pada tindakannya, tapi energi positif yang datang dari ketulusan, yang datang dari cinta itu. Yang muncul apa? Orang-orang datang kepada kita. Keren yang kamu lakukan. Walaupun itu salah versi mereka, tapi ada sesuatu yang keren di sini. Dan aku setuju terhadap pilihan itu. Lalu banyak yang terjadi. Karena datang dari receiving. Saya bersedia untuk dihakimi kondisi apapun oleh siapapun. Jadi bahasanya tidak ada lagi separasi di sini. Bukan lagi dia dan aku, bukan. Dia adalah bagian aku bagian dari dia. Kalau dia memberikan masukan kayak gitu, ya aku terima. Karena itulah yang masuk dalam diri saya. Itulah sudut pandang dia menilai saya. Walaupun kita sudah melakukan yang terbaik pun, bisa jadi ditangkapnya sebagai sesuatu yang salah benar versinya orang lain. Pak Andi, mungkin jawabannya sementara itu dulu. Ya. Terima kasih, Pak. Apakah ada tanggapan gitu? Boleh. Harus dicerna pelan-pelan nih, Pak. Oke. Saya mengundang Bapak untuk masuk di Gratitude Indonesia. Nanti linknya saya berikan. Di sana tempat untuk orang melakukan jurnal bersyukur. Nanti kita di ruang itu saja sudah memiliki kontribusi dan mendapatkan kontribusi dari teman-teman yang lain. Oke. Pak Min, saya izin ya untuk nanti berbagi. Ya, di Gratitude Indonesia. Ya. Saya ada di grupnya Pak Min juga, itu Set Ngopi. Nanti bisa japri di situ. Siap. Semoga tanggapan saya tidak ngalor ngidul, tidak berkepanjangan. Tapi poinnya adalah bahwa receiving, penerimaan itu awal dari semuanya. Penerimaan. Karena kenapa disebut penerimaan? Karena di sana no judgment. Itu sudut pandang orang lain dan aku menerima.
Dan saya selalu disalah-salahkan terus. Oke, aku menerima itu. Sekarang kalau aku merasa benar, cek dulu. Oke, di bagian mana ya aku tergores di sana gitu kan. Nanti seru di situ. Oh, keseruannya muncul kan di sana. Oke, seru. Terima kasih Pak Andi pertanyaannya. Oke, silakan. Bapak Ibu, mungkin ada tanggapan? Masukan? Boleh dilanjut dulu baru Oke, kita. terima kasih ya. Bapak Ibu, jadi kalau saya boleh melanjutkan tentang unik dan spesial itu, kita menyadari bahwa ada sesuatu yang luar biasa dalam diri kita. Bagian yang kedua adalah bahwa kita itu punya misi, punya tujuan. Dan tidak ada namanya kebetulan. Bahkan ketika aku berada di sebuah komunitas seperti ini, pun itu, dan begitu banyak cekcoknya gitu, bahkan itu ternyata ada kontribusinya juga di sana. Dalam keluarga yang seperti ini, ada kontribusi juga di sana. Karena semua yang kita miliki, semua yang kita alami, itu kontribusinya terhadap pertumbuhan kehidupan kita. Karena ada misi yang kita emban. Kalau kita masih terbelenggu, terjebak pada program tertentu, ya sesi ngobrol seperti ini, kita bersyukur ada E to Z Ngopi, kemudian 4,5 tahun dengan kesetiaan yang luar biasa, terus menginspirasi. Kita mendengar 4,5 tahun dan tidak lowong itu aja sebuah kesetiaan yang luar biasa gitu. Bagi Pak Mini mungkin itu sesuatu yang biasa. Waktu saya banyak bisa jadi alasannya kan banyak. Saya suka itu kan banyak bisa jadi alasan. Tapi bagi kita itu bisa menjadi sesuatu yang amazing gitu. Api apa yang terus berkobar dalam diri Pak Mini sehingga terus berinspirasi di sana gitu. Keunikan apa, spesialnya apa di beliau gitu. Yang kita kemudian bisa belajar dari sana. Apa? Bahkan kita bisa merasakan passion-nya di sana gitu. Tadi sempat dibilang temannya Pak Mindi di usia yang kesekian ke Bali 1 minggu, 2 minggu, saya nggak tahu, bahkan berhari berbulan belajar. Saya menangkap ada sesuatu yang baru, belajar sesuatu yang baru gitu, atau menyiapkan diri untuk sesuatu tugas pelayanan baru gitu. Itu bagi saya juga di usia yang setelah pensiun bahkan mungkin yang tadi yang sempat saya tangkap. Itu sesuatu yang baru juga. Keseruan apalagi yang akan aku jumpai di sepanjang hari ini itu menjadi mantra. Kalau jenderal bersyukur menjadi mantra juga. Keseruan apalagi yang akan jumpai di sepanjang hari. Jadi setiap hari itu hari baru, setiap hari itu hidup baru, setiap hari itu berkat baru. Dalam bahasa yang sering menjadi pembahasan sih kita mengatakan bahwa setiap hari itu kita selalu bertanya, who am I today? Siapakah aku hari ini? Siapakah aku hari ini? Siapakah aku hari ini gitu. Kita selalu menanyakan hari ini tuh misiku apa? Hari ini tuh aku menjadi apa gitu. Karena kita menyadari akhirnya bahwa nggak ada yang kebetulan. Di pertumbuhan itu nggak ada yang kebetulan. Dalam bahasa yang rohani gitu. Kita bisa menggunakan kalimat dalam perjumpaan setiap hari itu kita bisa melihat wajah Allah, wajah Tuhan di setiap orang yang saya jumpai. Lalu pasti ada di sana itu ada pesan. Pesannya apa gitu. Di saat yang bersamaan apakah saya bisa menghadirkan wajah saya itu bisa menghadirkan perilaku saya itu menghadirkan wajah Allah dalam setiap perjumpaanku yang Tuhan berikan dalam diriku yang unik dan spesial ini. Atau saya selalu memakai topeng. Topeng itu dalam ceritanya kan topeng itu kan kepribadian, personality. Ada cerita tentang personality itu terkait tentang bahwa seorang dalang, seseorang yang melakukan lakon gitu, dia akan menggunakan topeng yang baik dia gunakan ngomong kamu bapak-bapak. Kemudian ke topeng yang buruk dia akan menggunakan topeng tertentu. Kemudian topeng yang lain dia akan menggunakan topeng tertentu. Ketika melakukan yang lain ada topeng tertentu. Ada banyak topeng. Dan topeng itu yang menjadi personality kita adalah topeng yang sering kita gunakan lalu menjadi personality. Topeng orang marah
maka kita akan dikenal sebagai tukang marah, terus topeng orang baik gitu. Kita menggunakan topeng itu sebagai diri kita yang orang yang baik, karena itu yang kita gunakan. Padahal itu hanya topeng. Ada sesuatu yang jauh lebih indah, jauh lebih beautiful, more beautiful inside di dalam diri kita itu. Dan melampaui itu, kita menemukan diri kita yang unik dan spesial, yang indah, yang bisa berkontribusi, yang create more, generate greater, melampaui dari program yang kita miliki sekarang ini. Oke, 12 menit terakhir, mungkin ada tanggapan, masukan dari Bapak Ibu. Yuk, silakan Bapak Ibu semua kalau yang masih ada ingin bertanya. Pak Sarbini masih di mute. Saya terakhir aja, Pak. Oke, Karena siap. pertanyaan sedikit menyimpang, tapi tetap berkaitan behavior. Oke, baik, ya, ya. Baik, mari kita dialogkan nih seperempat yang lagi. Mungkin ada hal lain yang ingin ditambahkan melengkapi tentang materi kita, Mas Paulus? Saya cukupkan di sini. Cukup ya, secara Yes. konkret ya. Oke, kalau Ya. begitu, Pak Sarbini, daripada makan pisang goreng sendirian, mendingan bicara, Pak. Sama Ini, temen Pak. yang ngomong kayak beginilah. Terima kasih ya waktunya. Sedikit menyimpang nggak ya? Tapi tetap dengan perilaku. Jadi saya punya cucu nih, Pak. Sekarang 5 tahun ya. Pada saat dia di 3 tahun, pada saat dia telah mendapatkan semacam perintah, itu dia bisa melakukan dengan dia mengerjakan sesuatu. Saya berpikir saat itu anak ini punya talenta multitasking gitu. Tetapi setelah berangsur-angsur dari tahun ke tahun, di tahun kelima ini malah jadi masalah gitu, Pak. Masalahnya dia tidak fokus jadinya. Jadi kadang-kadang mengabaikan perintah ini dengan dia mengerjakan sesuatu, perintah yang dia dengar ini nggak terselesaikan. Kadang-kadang sampai pada perintah itu nggak terkerjakan gitu. Akhirnya bermasalah di sekolahan juga. Kira-kira bagaimana itu, Pak? Ini cerita cucu nih. Ya. Ini gambaran umum masih soalnya. Saya nangkapnya masih gambaran umum. Kita belum bisa masuk ke dalam detailnya. Mungkin dari kalau kita diskusi lebih lanjut, kita bisa menemukan sesuatu yang bisa dikontribusikan untuk dibahas. Tapi kita ngomong sesuatu yang umum. Dari pengalaman kasus yang saya hadapi aja. Kita bisa berangkat dari ada yang visual, auditory, ada yang kinestetik dari proses style pembelajaran. Kinestetik. Auditory, Pak. Kenapa, Pak? Kenapa, Pak? Kecenderungannya auditory. Auditory ya? Ya. Oke. Auditory. Saya nangkepnya kinestetik. Nah, itu kan nanti bisa diolah. Auditory ya. Auditory, kinestetik. Kemudian tugas-tugas yang dilakukan terlalu sepele bagi dia, sehingga tidak dilakukan, bisa jadi. Atau karena kecerdasan dia melampaui dari hal-hal yang mestinya dia bisa lakukan, tapi malah nggak dilakukan, bisa jadi. Apakah dia sedang mencari perhatian? Satu, mungkin kadang-kadang tidak melakukan, artinya kita menangkap nggak fokus. Yang kedua itu, baik contoh dikasih tugas berhitung atau menulis tuh, Pak ya. Dia bisa melakukan yang benar, tapi dia sengaja membuat yang salah gitu, Pak. Nah, itu tunjukkan. Iya. Salah diberitahu, ini kok salah, ini kok seperti ini. Oh iya, salah ya gini ya. Padahal dia tahu. Padahal dia tahu.
Itu Dia ngecek sengaja dibuat itu salah. ngecek opungnya itu, ngecek simbahnya, ngecek kakeknya aja itu. Belingnya kayak mbah ya, belingnya kayak Ah, engkong ya. Waduh, disambung-sambungnya ke situ ya. Ya, Atau ya, ya, mungkin ya. butuh reward Pak Sarbini, atau butuh reward kali ya. Hmm. Karena anak-anak usia begitu kadang-kadang tuh reward menjadi sebuah pemicu ya, pemicu. Jadi ya rewardnya tentunya macam-macam lah ya, boleh main game lamaan, atau boleh mendapatkan apa gitu ya, atau boleh nonton lama, atau boleh istirahatnya panjang, macam-macam reward itu. Mungkin mereka membutuhkan itu sehingga effort mereka tuh dihargai. Effort mereka tuh dihargai. Ya kebetulan mungkin Pak Sarbini punya cucu 5 tahun, saya punya cucu 6 tahun ya, beda sedikit. Saya melihat anak cucu saya ada sedikit mungkin di atas rata-rata kalau dari segi akademik ya, di sekolah kan di atas rata-rata lah kalau dibanding muridnya, cenderung ranking atas. Tapi kan ada sebuah konsekuensi kalau ketika anak itu kritis itu ya, kemudian daya tangkapnya tinggi, kecenderungannya kan cuek, kecenderungan protes, nggak mudah menerima gitu. Gurunya minta ini ya nggak digubris, kira-kira begitulah. Nah itu satu paket itu tuh. Itu tuh satu paket. Mirip Pak Windy, mirip. Iya, itu satu paket Pak. Jadi kita mesti understanding saja, jangan sampai anak kritis, kemudian kreatif, boleh protes, kemudian dibatasi kritisnya itu gara-gara nggak patuh itu kan, karena ingin patuh itu kan. Nah, biasanya yang saya pengalaman adalah belajar komitmen aja, komitmen. Oke, mau main game boleh, berapa lama? 1 jam. Oke, lihat jam berapa. Oke, berhentinya jam berapa di sini gitu. Jadi ada hal-hal yang begitu yang memang dididik untuk disiplin. Nah, terkadang memang ada disiplin yang sifatnya kaku mati gitu ya, nggak boleh. Ada disiplin yang sifatnya toleran ya. Toleran tuh artinya, lu mainnya 1 jam, minta 5 menit lagi dong, main HP-nya 5 menit lagi, gadgetnya mau mainnya 5 menit lagi. Ya itu tingkat toleransinya. Ya. Kedua juga memang yang saya tadi katakan bahwa butuh reward Pak. Jadi setiap mereka tuh selalu reward, dapat jawaban ini rewardnya tidak selalu dalam bentuk uang. Jadi boleh nanti mainnya lamaan, nontonnya lamaan, atau boleh pakai HP-nya lamaan gitu. Itu kan sebuah reward buat mereka. Jadi tidak selalu dalam bentuk makan, tidak bentuk dalam uang atau coklat. Itu yang coba saya sharing ya. Dan ternyata itu cukup efektif dan membuat dia menjadi komitmen dan disiplin. Komitmen dan disiplin. Tapi itu butuh proses kesabaran ya, merubah perilaku itu proses kesabaran. Itu juga terkait dengan versi kita, sudut pandang kita tentang fokus, Pak. Ya. Itu kita merasa bahwa yang disebut fokus itu kayak gini gitu kan. Ya. Maka di luar itu kita ngerasa nggak fokus dia. Kemudian kita juga punya ukuran nih. Kalau kamu melakukan kayak gini, ini aja yang ditugasin kamu nggak beres gitu kan. Nah, yang trikinya adalah ketika kita ngomongin tentang tindakan, kemudian kita nyangkut ke karakter. Nah, itu luar biasa di situ. Yang poin yang mau kita omongin benar salah itu sebenarnya kalau di tahap awal itu. Jadi 3 tambah 3 jawabannya 5. Itu kan jawabannya. Tapi nggak ada yang salah di anak itu. Jawabannya yang salah. Tetapi bahwa perilakunya dia menjawab itu tidak salah. Ini saya ulang lagi. Ini nanti sangat besar, sangat terkait dengan dinamika yang terjadi di anak-anak sekarang. Karena kadang-kadang terjadi di sekolah itu, guru menyatakan bahwa kamu salah gitu. Sehingga yang rusak dalam tanda kutip itu karakternya. Padahal kan itu jawabannya yang salah. Tapi nyatu antara jawaban sama tindakan sama orangnya. Yang kemudian yang kita agak kasar ngatain rusak ya. Maksud saya yang diserang itu yang heuristiknya tadi itu. Padahal sebenarnya itu tindakannya. Sampai kemudian ke perilaku tindakan, kemudian nyangkut ke karakternya gitu. Kamu dasar berisik bisa itu. Itu kan lalu ke orangnya kan. Nah, yang kalau catatan kerasnya adalah kita memang di anak-anak ini salah satunya adalah kita belajar untuk kitanya yang dewasa belajar untuk membedakan antara tindakannya sama karakternya. Dan
Saya menangkap Pak, memang anak-anak zaman sekarang ini dia bisa mengerjakan dalam banyak hal dan kesannya dia tidak fokus, tapi sejatinya ketika dia diminta itu suruh duduk diam, Anies mengerjakan, dia bisa melakukan itu. Apalagi dengan catatan bahwa sebenarnya dia itu anak pinter di atas rata-rata. Makin pinter, sebutannya Pak Mindi, satu paket itu. Makin pinter ya itu bagian dari pinternya itu ya salah satu itu. Oh, cerdas sekali. Enggak suruh Orang pinter suruh kritis itu kakeknya yang suruh nggak nurut itu loh. iya iya. Kakeknya bilang kayak gini, kakeknya kenceng, keras, pokoknya tegas. Dia kan bisa pergi ke neneknya. Kalau neneknya juga ngetes, dia bisa pergi kemana-kemana. Dan dalam hitungan beberapa waktu saja, anak-anak cerdas ini, dia bisa tahu, Harus tahu harus ketemu siapa? harus ketemu siapa, kepada siapa dia melakukan itu cerdas banget. Nah, Begini. yang ini salah satu unik dan spesialnya mereka ini, kalau kita menanganinya salah, dalam tanda kutip kita nyebut salah itu tidak memberdayakan ya. Kita menyebutnya ini yang memberdayakan, ini tidak memberdayakan. Yang memberdayakan itu apapun yang dilakukan sepanjang kan berarti syaratnya kan sepanjang kamu bisa kerjakan lakukan ini, kamu bisa lakukan yang lain-lainnya. Itu yang disebut sebagai reward atau bonus. Pak Min, saya ada catatan baru nih Pak Min tentang uang Pak Min. Dan ternyata saya setelah memberikan sesi finansial literasi, hadiah uang itu ternyata ketika dikelola itu bisa memberikan kecerdasan yang luar biasa juga Pak Min. Oh Kan kita iya. selama ini kita ngomong jangan dikit-dikit uang, nanti ujung-ujungnya semuanya diuangkan. Ternyata enggak juga. Saya punya Iya. klien orang Singapura. Dari sejak kecil dia ajarin itu. Jadi kalau reward bagian uang itu, kemudian habis dapat uang itu dia dibantu untuk, nih kamu dapat uang segini, yang ini kamu alokasikan ke sini, kamu alokasikan ke sini, kamu alokasikan ke sini. Bukannya sekedar di uangnya, tapi termasuk di bagian pengelolaannya. Wih, ternyata lebih keren, Pak. Iya, iya, iya. Wah, Ya, itu kalau kita diberdayakan. yes. Jadi setelah reward itu kemudian kita tidak lanjutin gitu. Itu juga keren banget. Nah, tentang reward itu juga seru banget karena reward itu hanya kadang-kadang seseorang hanya butuh pelukan saja. Ya, Mungkin dia tidak dipeluk. Kadang-kadang dia perlu dikasih hadiah. Yang benar-benar dikasih hadiah. Kadang-kadang dia perlu dianterin main ke mall misalnya gitu. Nah, ini udah keseruan tersendiri lagi kan. Tentang reward itu kita bisa ada yang Pak Amin kita paham tentang itu 5 bahasa cinta itu kan ya Pak Amin. Ini ya. kayaknya perlu dipuji doang. Begitu dipuji langsung lerem. Oh yes, nggak usah perlu dikasih hadiah gitu kan. Nah, Ya, sama ini mungkin Pak Sarbini, orang auditori kecenderungan mungkin bahasanya bukan bahasa pemahaman kita yang disebut fokus kan mata ketika mata diajak yes, ngomong, visual, ketika diajak visual ya. ngomong atau Iya, ketika iya. belajar tuh mata tuh natap gitu kan ya. Iya, iya. Menghadap, eye catching. Nah, orang Yes. auditori itu yang bukan mata ya, telinga yang dipakai. Telinga. Makanya kalau kadang-kadang dia melihat kemana-mana sambil Yang lari-lari, matanya apalagi jelalatan tapi telinganya denger tuh ya iya, belajar kan dia denger, tuh. dia nangkepnya dari situ. Nah, Iya, sementara Pak Min, sementara fokus kita itu yang namanya fokus tuh fokus ngelihat, duduk, dia manis. iya melihat Auditori mata kinestetik lebih seru ngarepin lagi gitu. Pak Min. Dan Iya. ini kejadian di sekolah, Iya. bahwa dia tuh ketika Yes. belajar malah duduk di kolong meja. Hmm, Tapi telinganya denger, betul. Ya, dikasih dites nilai ulangan bener gitu loh. bagus ya. Pak Min, Ya. faktanya di lapangan usia anak-anak yang auditori sama kinestetik, dia punya problem sampai kelas 4 SD, Pak Min. Oh, Dari pengalaman kami. Karena di kelas 1 orang masih dipahami. Nggak bisa duduk, diam, melihat ke papan tulis. Hmm. Itu karena kan ya udah nggak apa-apa, dia kan masih kecil gitu. Hmm. Nah, anak kelas 2 mestinya nih standarnya kan harusnya udah bisa diam, fokus melihat ke papan tulis kan. Nah, mereka sudah mulai membuat masalah. Gabungan auditori kinestetik kelas 3, kelas 4 itu pasti problem di kelas, Pak. Mohon maaf ya, kalau menyimpulkan sebagai problem ya. Karena apa? Dan lucunya lagi yang bikin kemudian jadi gondok adalah udah bikin masalah, udah jalan-jalan, bikin gangguin teman-temannya, nilainya bagus, coba bayangin nggak? Kalau nilai jelek kan bisa gampang kan dimarahin kan. Lah ini udah bikin masalah nilainya bagus lagi ya kan. Sulit kan dibantah. Dan dia makin mudah untuk menyepelekan yang lain dalam tanda kutip ya. Karena apa? Mereka pasti gangguin yang lain. Pasti. Kecenderungan mengganggu itu belajar juga nggak pernah. Karena apa? Dia dengerin gurunya ngomong, dia langsung tangkap. Ya, ya. Temennya ngomong apa, dia langsung bisa tangkap.
Sementara yang lain harus menulis, harus mengenai, ya dia denger aja tahu. Makanya gurunya ngomong sekali, auditori dia kuat, dengerin sekali dia langsung cerna, langsung simpen. Sementara gurunya ngomong berulang-ulang, ya bosen lah. Ngapain sih ulang ngomongan itu terus gitu? Kan bisa jadi. Ya, ya. Sama di rumah juga gitu. Kamu harus fokus, aduh, udah ngomong cukup sekali. Kita nggak tahu, makanya nanti menjadi PR-nya Pak Sarbini nih. Ini anak mau di gimana sih gitu kan, biar jadi PR-nya beliau aja. Ya, Kita karena sesi berikutnya tinggal pemahaman menunggu. fokus itu adalah eye catching. Pemahaman fokus itu eye catching, tata aku Iya. aja. Padahal dia kemampuannya di auditori ya. Auditori Iya, itu adalah auditori kan nggak ini. harus duduk dia manis. Bahkan dia di kolong sambil tiduran, sambil macam-macam. Sementara persepsinya yang namanya fokus adalah duduk diam mengerjakan. Oke, sesuatu yang menarik ya. Ini bahas hal yang masih di itu unmute Pak Sarbini. Unmute Pak Sarbini. Pak Sarbini unmute. Belum ada suaranya, Pak. Pak Sarbini nggak ada suaranya. Ya, silakan. Ya, mati lagi. Nggak ada Dari suara. settingan Pak Min, siapa tahu di unmute semuanya. Enggak, ya oke. Oke, sip. Silakan Pak Sarbini. Oh, mati Loh. lagi. Coba. Pak Sarbini apa ya? Nah, ini udah bisa. Ini udah bisa. Oh, kelihatan mungkin akibat video mungkin dimatiin aja Pak Sarbini, nggak usah pakai video. Nah, udah bisa. Sip, ya. Jadi ya betul Pak. Jadi pada saat dia dapat tugas gitu di sekolah itu dia nggak ngerjakan, dia keliling ke temennya, ngontroli teman-temannya gitu. Iya. Ya udah kelihatan. Yang beli gimana ya Pak? Ya, gitu. Ya udah terima satu paket Pak Sarbini, terima satu paket lah. Itu Itu mulai keunggulannya uniknya di situ. Waktu pertama itu di hari-hari pertama diajak makan di ruang makan tuh semua temennya makan, dia nyelimput Pak. Ya wes, itu satu paket Pak Sarbini, wes nikmati saja. Ya, makasih. Baik. Bapak Dan- Ibu semua, kalau tidak ada pertanyaan, kira-kira topik kita kembali ke yang dikatakan kita unik dan spesial itu. Perlu dibatasi ya pengertian ojo dibanding-banding tadi sudah clear. Kita butuh pekerjaan memang untuk dibandingkan supaya ada achievement, supaya ada progres tentunya ya. Ya. Tetapi dari satu sisi juga ketika kita sudah melakukan, kita perlu melihat bahwa ini adalah sesuatu yang harus saya lakukan dengan lurus. Walaupun kadang-kadang kalau di dalam perusahaan itu kan di dalam 1 tahun kan tetap ada dibanding-banding tiap bulan. Kalau orang target bulanan dibanding-banding kerjaan mingguan dan harian bahkan ya. Jadi sebetulnya kita perlu lebih bijak untuk memahami arti dibanding-banding itu. Nah, satu. Poin kedua, ini berkaitan dengan paparan Pak Paulus dan juga pertanyaan Pak Handi tadi yang cukup menggelitik itu. Sebetulnya begini. Ini ada suara bocor ya? Ada suara bocor, sobat saya cek dulu. Memberikan benefit apa sih kita ya? Oke. Sudah. Begini. Keunggulan atau ketinggian atau kekuatan kita atau memiliki sebuah pengetahuan yang memadai dan pengalaman yang cukup matang, itulah sebetulnya yang bisa untuk menjadi pilihan kita melakukan hal yang benar atau hal yang salah. Kira-kira begitu ya. Karena semakin kita tidak punya pengetahuan dan pengalaman, mungkin kita melakukan yang salah. Padahal melakukan hal yang benar menurut dia. Padahal secara norma itu perbuatan yang salah. Gitu. Kira-kira begitu ya. Maka ketinggian ilmu dan ketinggian pengalaman itulah yang bisa mengeliminir kita benar dan salah. Jadi apa yang kita lakukan benar memang benar layaknya, dan apa yang kita lakukan salah memang salah layaknya gitu loh. Ya. Kan kira-kira begitu ya. Kedua, penggunaan penguatan pikiran. Ini pikiran dan hati. Jadi think and feel. Itulah yang sebetulnya akan membawa kita baik dan benar. Ya, baik dan benar atau baik dan buruk gitu ya. Jadi kalau tadi betul salah, ini baik dan buruk. Maka di dalam proses kita untuk unik dan spesial ini, maka kedua hal tersebut perlu kita miliki. Pengetahuan yang umum, pengetahuan yang tinggi, dan pengalaman yang tinggi itu adalah untuk
bisa menentukan baik dan benar. Kita menggunakan pikiran dan hati untuk bisa juga menimbang-nimbang mana yang baik dan buruk. Nah, dua hal tersebutlah kita kombinasikan, maka saya bisa receive, bisa menerima. Ini sebaiknya saya reject atau saya accept gitu. Kira-kira begitu ya. Dan ujung-ujungnya ketika saya bisa menerima, muncullah sebuah wisdom. Oke. Dan wisdom itu akan keluar dari mana? Keluar dari inner power kita. Dan inner power kita ya, inner power itu, maka ketika inner power yang bekerja, maka kata cinta, kata kasih, kata baik, kata suka, tidak menghujat, itu akan timbul dengan sesungguhnya karena kekuatan tadi, benar baik, kemudian baik buruk, maka menjadi wisdom, dan kemudian menjadi inner power di dalam kegiatan kita. Nah, itulah uniknya dan spesialnya kita bicara dengan quality. Jadi unik dan spesial juga kita perlu digarisbawahi memiliki sebuah quality. Unik juga kalau nyeleneh kan ya tidak berkualitas itu. Ya, unik ya kalau nyeleneh kan nggak berkualitas gitu ya. Oke, begitu. Kira-kira thank you very much Mas PTW. Thank you very much buat Bapak Ibu semua. Silahkan boleh dibuka videonya. Kita ucapkan terima kasih atau kita bisa berikan tepuk tangan buat Pak Paulus Tri. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Paulus, Pak Yo. Din, Terima sama Pak kasih, lainnya. Pak Paulus. Sampai jumpa. Terima Salam kasih, teman-teman. Pak Paulus. Sampai Salam. ketemu lagi. Sampai jumpa. Ini Pak Nardus nih dari Kupang ya kelihatannya. Oh, Bang Mersa. Oke. Ya. Tumben Bang Mersa menjadi pendengar yang baik. Oke, yuk kita Soalnya close ya. takut salah juga ini, Pak. Bang Nardus, gimana kabarnya MTT? Aman ya? Ciling, selamat. Aman-aman, Pak ini. Saya close ya.